Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Pina Desti Alpionita, NIM 2112036, dan partner saya yaitu Asril Rasid dengan NIM 2112041. Di sini kami akan menjelaskan tentang studi kasus kami, yaitu sistem pendukung keputusan untuk memilih BTS Best Transceiver Station servis terburuk dengan menerapkan PASI MADM, yaitu dengan mata kuliah Logika PASI dan dosen pengampu Ibu Sukma Puspitorini. Nah, kita masuk akan mengenal apa itu PASI MADM dan TOPSIS. PASI MADM, PASI Multiple Attribute Decision Making, itu adalah suatu pendekatan dalam pengambilan keputusan yang melibatkan beberapa atribut atau kriteria dan menggunakan logika PASI untuk menangani ketidakpastian atau ketidakjelasan dalam data atau preferensi dalam situasi keputusan yang kompleks. Atribut atau kriteria yang digunakan seringkali bersifat tidak pasti atau ambigu. Oleh karena itu, PASI MADM memanfaatkan konsep PASI untuk menyatakan ketidakpastian dan ketidakjelasan dalam penilaian keputusan. Lalu, kita mengenal apa itu TOPSIS. Metode TOPSIS, Technique for Order of Preference by Similarity to Ideal Solution, adalah metode pengambilan keputusan yang digunakan untuk merangking alternatif dalam suatu situasi multi atribut. Metode ini bertujuan untuk menemukan solusi terbaik yang paling mendekati ideal dan sejauh mungkin dari solusi yang tidak ideal. Nah, apa alasan dan kelebihannya? Karena konsep yang sederhana dan mudah dipahami, karena menggunakan indikator, kriteria, dan variabel sebagai pembantu untuk menentukan keputusan. Lalu apa tujuannya? Tujuannya adalah supaya pelayanan jaringan dapat stabil, dibutuhkan maintenance rutin dan diagnos secara rutin seperti pengecekan perangkat, transmission, AC pada shelter, sehingga perlu dibentuk suatu sistem pendukung keputusan penilaian untuk BTS Best Transceiver Station terburuk sebagai acuan untuk meningkatkan mutu layanan jaringan. Nah, ini adalah tabel dari kriteria, bobot, dan atribut. Di dalam tabel kriteria ada applicability dengan bobot 0,25, lalu atributnya adalah benefit, kemudian kriteria CSSR voice, nilai bobotnya adalah 0,15 dengan atribut benefit, kemudian kriteria jangkauan radio dengan nilai bobot 0,3 dengan atribut benefit, lalu kriteria sell down dengan nilai bobot 0,1 dan atribut benefit, lalu yang terakhir adalah ketersediaan backup power dengan nilai bobot 0,2 dan atributnya adalah cost. Nah, ini adalah alternatif yang dapat diambil. Yang pertama itu adalah Klumpang, yang kedua Klumpang 2, yang ketiga PTP Payoraba, yang keempat Tandem, dan yang kelima itu ada Cengkeh Turi. Selanjutnya akan dijelaskan oleh partner saya yaitu Asril Rasid. Baik, selanjutnya adalah matrik keputusan. Untuk matrik keputusannya seperti ini, di mana sini ada alternatifnya yaitu Klumpang 2, PTPIX Payoraba, Tandem, dan Cengkeh Turi. Kemudian pada kriteria ability sini bisa dilihat 100, 100, 100, ada CSSR voice,
pertama yaitu 97,68, 95,68, 89,28, 87,96, 96,86. Kemudian pada jangkauan radio 35, 30, 30, 35, 32, saldonya 100, 100, 20, 100, 100. Lalu ketersediaan backup power, sini ada baterai, genset. Kemudian pada PTP IX Payoraba sini tidak mempunyai ketersediaan backup power. Selanjutnya ada genset dan juga genset. Lalu di sini ada tabel bilangan fazi masing-masing atribut. Untuk nama kriterianya sama seperti tadi, kemudian semesta pembicaranya seperti ini, 0 sampai 100, sedikit cukup banyak, kemudian 0 sampai 100 baik buruk, kemudian 0,35 jauh dekat, kemudian 0 sampai 100 baik buruk, 0 sampai 100 ada dan tidak ada. Kemudian untuk perhitungan pada Excel-nya, tabelnya seperti ini. Nanti akan saya jelaskan pada Excel-nya. Di sini ada menentukan solusi ideal positif dan solusi ideal negatif seperti ini, di mana di sini ada A positif dan A negatif. Kemudian di sini ada tabel YI plus dan YIJ kuadrat dan YIJ dikurang YI negatif kuadrat. Lanjut, di sini ada jarak antara alternatif dengan A positif dan A negatif. Di sini ada D positifnya seperti ini dan negatif dan D negatifnya seperti ini. Terakhir ada menentukan nilai preferensi PI. Di mana sini nilai yang terpilih adalah alternatif ketiga yaitu 0,916 karena dia yang paling besar. Selanjutnya pada hasil implementasi MATLAB-nya. Untuk hasil implementasinya seperti ini, di mana sini nilai W-nya sini ada W-nya sama seperti yang saya ambilkan tadi. Sini W adalah bobotnya, kemudian sini R seperti ini, Y-nya seperti ini, A positifnya ini, A negatifnya ini, kemudian sini A negatif ya, sini A positif, kemudian sini D negatif dan D positif. Di sini nilai preferensi VI-nya. Di sini yang terpilih adalah alternatif ketiga juga, tapi nilainya di sini berbeda dengan yang di Excel tadi. Tapi yang terpilih yang paling besar tetap ini adalah yang alternatif ketiga. Kita lanjut pada Excel-nya. Sini sama seperti tadi, materi keputusannya sama. Kemudian sini bilangan fazinya juga sama. Materi keputusan terbobot ini adalah yang sudah dimasukkan ke dalam bilangan fazi, sudah angka semua. Kemudian di sini nilai bobotnya saya lihat pada jurnal, pada yang ada sini pada kriteria pertama 0,25, kriteria kedua 0,15, kriteria ketiga 0,3, selanjutnya 0,1 dan 0,2. Di sini untuk sigma XIJ kuadratnya rumusnya B19 pangkat 2, di mana B19 ini adalah nilai alternatif pertama pada kriteria 1 yaitu availability. Di sini nilainya 100, berarti 100 pangkat 2 nilainya 10.000. Kemudian sebelahnya sama juga seperti tadi, cuman di sini dia pindah ke kriteria kedua alternatif 1. Kemudian bagian sini sama seperti tadi juga, tapi sini pada kriteria ketiga. Pada baris kedua sini bedanya adalah pada alternatif kedua dan kriteria 1, kemudian sebelahnya alternatif kedua juga, tapi sini pada kriteria kedua. Seterusnya seperti itu. Kemudian sini ada total sigmanya. Total sigmanya adalah hasil penjumlahan dari 10.000 ini sampai 10.000 ini bawah ini ditotalkan semuanya. Sebelahnya sama juga. Sini ada matriks keputusan ternormalisasi, di mana nilai R-nya yaitu yang pertama adalah
0,4602. Rumusnya seperti ini. B19 itu adalah nilai alternatif 1 pada kriteria pertama. Kemudian I24 itu adalah total sigma pada kriteria pertama. Dipangkatkan 0,5, hasilnya 0,4602. Pada bagian ini bawahnya beda alternatif lagi. Alternatifnya pada alternatif kedua kriteria 1. Yang ketiga ini juga sama pada alternatif ketiga. Kalau yang di sebelahnya di sini pada alternatif 1 kriteria kedua, rumusnya sama juga. Kemudian yang ini juga pada alternatif kedua kriteria kedua, seterusnya seperti itu. Kemudian pada bagian Y ini yaitu matriks keputusan ternormalisasi terbobot. Rumusnya B30 dikali B27 yang dikunci. B30 di sini adalah nilai matriks keputusan ternormalisasi pada alternatif 1 kriteria 1. Kemudian dikalikan dengan nilai bobot. Nilai bobotnya di sini pada kriteria 1 0,25. Kemudian selanjutnya pada alternatif kedua kriteria ke-1 dikalikan dengan bobot 0,25. Di sini 0,25 ini dari tadi dikunci menggunakan F4. Seterusnya seperti itu, sebelahnya juga. Untuk menentukan solusi ideal positif dan solusi ideal negatif, rumusnya min B37 sampai B41. B37 ini adalah nilai dari Y ini pada kriteria pertama. Dicari yang paling kecil. Di sini paling kecil 0,0978. Kemudian seterusnya seperti itu juga pada bagian sebelah kanan ini. Seterusnya ini dicari yang bagian yang paling kecil. Kemudian pada A negatif ini adalah yang paling terbesar di antara nilai Y pada kriteria pertama. Ini yang paling besar adalah 0,1150. Seterusnya sama juga ke kanan seperti itu. Kemudian sini ada YI plus dikurang YIJ kuadrat. Rumusnya B44. B44 ini adalah yang ini, nilai A positif dikurang dengan B37 dikurangi dengan matriks keputusan normalisasi terbobot nilai Y pada alternatif 1 kriteria 1, kemudian dipangkatkan 2. Kemudian pada bagian bawahnya sama juga, cuma sini yang berubah adalah pada alternatif kedua, di bawahnya pada alternatif 3, seterusnya seperti itu. Pada sebelahnya, di sebelahnya sini pada kriteria kedua alternatif 1, sini kriteria 2 alternatif kedua, seterusnya seperti itu. Kemudian di sini ada YIJ dikurang YI negatif kuadrat. Rumusnya B45 dikurang B37. Sini rumusnya sama seperti tadi, bedanya adalah di sini mengambil nilai dari A negatif pada kriteria ke-1. Kemudian sebelahnya mengambil nilai A negatif pada kriteria kedua, sama seperti tadi. Seterusnya seperti itu. Tabel jarak antara alternatif dengan A positif dan A negatif. Rumus dari D positif adalah sum H45 sampai L45 dipangkatkan 0,5. Rumusnya adalah H45 ini adalah dari YI plus kurang YIJ kuadrat, mana YI plus kurang YIJ kuadrat adalah diambil dari sini, kemudian dipangkatkan 0,5. Di bawahnya seperti itu. Kemudian pada bagian D negatif, sum N45 sampai R45 dipangkatkan 25, mana N45 R45 ini adalah
bagian dari sini. Rumusnya sama seperti yang barusan, jadi itu tinggal tarik aja ke bawah. Baik, di sini untuk menentukan nilai preferensi PU-nya yang terpilih adalah pada alternatif ketiga. Rumusnya adalah B53 kemudian dibagi B53 ditambah A53, di mana B53 ini adalah D negatif pada alternatif ke-1, kemudian dibagikan B53, nilai D negatif ditambahkan A53 pada D positif, hasilnya adalah 0,00. Kemudian kita tarik saja ke bawah, yang terpilih pada nilai preferensi PI ini adalah alternatif 3. Untuk rumus menentukan remnya seperti ini. Jika yang paling terbesar adalah, jika yang paling terbesar maka dia akan menampilkan tulisan terpilih. Baik, itu saja penjelasan dari kelompok kami. Jika ada salah penjelasan atau salah kata, kami mohon maaf. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.